Makanya dia tahu kita ikutin. Ya tak, kita harus ikutin mereka sekarang. Kalau enggak Kita harus kejar sekarang. Kalau lapor polisi dulu, nggak akan keburu. Ada Alia juga lagi. Vin, salah sasaran, Vin. Kenapa sih belum? Kenapa? Mas, Loh, putar balik bang. Saya bayar 2 kali lipat bang. kalian turun dari mobil saya sekarang. Makasih ya Ratna. Hai guys, hari ini Mbak Yu akan melanjutkan episode sebelumnya yang dimana Pelangi meminta maaf kepada pelayan itu karena dirinya telah memecahkan piring itu. Namun pelayan itu memaafkannya dan bilang dia harus hati-hati lagi. Sementara Esel yang memecahkan piring itu pun merasa tidak enak terhadap Pelangi karena Pelangi telah membela dirinya. Untungnya para pelayan ini pun memaafkan mereka. Dan Pelangi pun berjanji akan hati-hati dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan ternyata di sana ada Arifin yang mulai mengintai keberadaan mereka. Dan itu pun disadari oleh Aska, dia curiga ada seseorang yang mengintai mereka. Aska pun mulai celingak-celinguk mencari keberadaan. Dan ternyata dia betapa terkejutnya, ternyata memang benar Arifin berada di balik tembok itu sedang mengintai mereka. Kemudian Aska pun memberitahu Pelangi dan Nirmala bahwa di sini ada Arifin yang mencari-cari kita, sehingga membuat Pelangi dan Nirmala pun terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Aska. Sementara pelayan yang menyadari kenapa anak-anak seperti begitu paniknya dan bertanya ada apa. Nirmala pun mengatakan apakah ada jalan keluar untuk keluar dari sini. Dan pelayan itu mengatakan jika tidak ada jalan lagi selain jalan lewat depan. Dan setelah itu pun mereka bercepat-cepat untuk lari agar tak ditangkap oleh Arifin dan kawannya. Sementara Arifin dan kawannya pun mulai ancang-ancang untuk menangkap mereka lagi. Tak lama kemudian Pelangi pun membuka pintu dan menabrak Arifin dan kawannya. Di saat itu Aska malah tertangkap oleh Arifin sehingga dia pun terjatuh di sana. Dan untungnya Pelangi dan Nirmala pun cepat-cepat langsung menarik tangan Aska sehingga membuat mereka pun secepatnya bisa kabur dari Arifin dan kawannya. Sementara itu Anas bersama dengan Ratna dan yang lainnya sudah berada di kantor polisi. Dan Anas pun mengatakan kepada Ratna bahwa secepatnya anak-anaknya akan secepat kembali. Tapi Ratna terus saja menangis karena dia sedih Pelangi tak kunjung ditemukan. Dan setelah itu Anas pun meminta Ratna untuk ikut bersama dengan mobilnya. Tanpa berpikir panjang pun Ratna pun menyetujui permintaan Anas. Tak lama kemudian Anas pun langsung membuka pintu di sebelah sopir dan meminta Ratna untuk duduk di sebelah itu. Namun Ratna menolaknya. Tiba-tiba Alia mengatakan, cepat kamu masuk dan duduk di belakang. Namun di saat itu Anas pun memintanya kembali untuk tetap duduk di sebelahnya. Dan akhirnya pun Ratna duduk di sebelah Anas dan itu pun membuat Dinda tuh marah kepada Ratna. Kala itu tiba-tiba Ojon pun menghentikan mobil mereka dan mengatakan bahwa Ratna harus ikut bersamanya karena dia ingin membantu Ratna untuk mencari Pelangi. Kemudian Dinda pun meminta Ratna untuk keluar untuk pergi bersama dengan Ojon. Namun Pak Anas pun mengatakan bahwa dia tak ingin berurusan lagi dengan Ojon. Dan tak lama kemudian Pak Anas pun langsung menghidupkan klaksonnya sehingga membuat Ojon pun terkejut kenapa Pak Anas tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dengan terpaksa Ojon pun menghindari mobil itu dan kini mobil mereka pun sudah mulai jalan dan meninggalkan Ojon bersama dengan Soraya.
Tak lama kemudian, ternyata Ojon mengikuti mereka dengan mobilnya, dan itu ditemani oleh Soraya. Soraya yang selalu mengoceh dan mengatakan jika dia tak ingin jauh dari Ojon, dan tiba-tiba dia pun bersandar di pundak Ojon sehingga membuat Ojon pun menjadi geli, dan itu pun tidak disukai oleh Soraya karena Ojon selalu menolak Soraya. Sementara itu di sisi lain, Ratna, Pelangi dan kawannya pun berhasil kabur dari kejaran Arifin dan kawannya. Pelangi pun mengatakan bahwa kita sudah aman. Tiba-tiba Nirmala pun merasakan kantuk yang tidak bisa ditahannya, dan itu pun diketahui oleh Aska dan dia pun berkata, "Apakah kamu ngantuk, Nirmala?" Dan Pelangi pun melihat itu dan meminta mereka agar kita bisa mencari penginapan untuk malam ini. Dan setelah itu Nirmala pun mempunyai ide bahwa mereka harus tidur di tempat emperan toko dengan menggunakan alas kardus. Namun itu ditolak oleh Aska dan Esel karena untuk pertama kalinya dia tidur di tempat yang seperti itu. Akhirnya Pelangi pun mempunyai ide agar mereka dapat tidur di masjid bersama-sama. Kini mereka pun berjalan untuk mencari masjid, sementara di sisi lain terlihat Arifin dan kawannya pun masih mencari keberadaan anak-anak. Sementara di sisi lain Anas dan Ratna pun sudah sampai di daerah Bandung, dan sesaat kemudian tak sengaja Ratna melihat Arifin yang mau masuk dalam taksi. Dan dengan tiba-tiba Ratna pun langsung memberitahu Anas bahwa dia harus mengejar mobil itu karena di dalam itu ada Arifin di sana.